Senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian petang hari ini. Saya melihat wajah-wajah yang penuh kemenangan. Amin. Kalau dibilang capek, capek saya Bapak Ibu sekalian. Perjalanan saya hari-hari ini terlalu jauh Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang ada di Indramayu, kadang-kadang ada di Majalengka dengan penuh hujan dan banjir di mana-mana Bapak Ibu sekalian. Karena pertolongan Tuhan saya ada di tempat ini Bapak sekalian. Dan kemurahan Tuhan saya dipercaya untuk membawakan firman Tuhan tadi pagi dan sore hari ini Bapak sekalian. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Masih tetap tema yang sama Bapak sekalian karena pagi dan sore harus sama Bapak sekalian. Tapi berkatnya beda. Amin. Amin. Berkatnya sama ya. Yang datang pagi diberkati amin. Sore hari ini juga diberkati oleh Tuhan. Woi. Mujizat masih ada. Amin. Siapa yang merindukan mujizat petang hari ini? Saya masih merindukan Bapak sekalian. Sekecil apapun mujizatnya, saya sangat merindukan mujizat itu. Dan saya sudah merasakan mujizat demi mujizat pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga saya Bapak sekalian. Kita baca sama-sama, mujizat masih ada. Masih ada. Lukas, Pak Ois, klik. Mana Pak Ois? Lukas pasal yang ke-8 ayat 43 sampai 48. Saya ayat 43, Bapak Ibu sekalian ayat yang ke-44 demikian seterusnya. Adalah seorang perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Lalu kata Yesus, siapakah yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Amin. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. 48. Amin. Apapun pergumulanmu petang hari ini, percayalah ketika engkau hadir tempat ini dan mencari Tuhan dengan benar, maka semua pergumulanmu akan lenyap. Puji Tuhan Bapak sekalian. Perempuan ini 12 tahun. Kalian yang udah jodoh nanti aja. Perempuan ini sakit 12 tahun lamanya Bapak sekalian. Bayangin. Pak Handoyo, Tante Handoyo sakit berapa tahun? 5 tahun. Sudah seperti itu capeknya Pak Handoyo ya. Sebagai seorang suami mendampingi 5 tahun itu bukan perjalanan yang pendek, panjang. Hari demi hari hanya lihat tante terbaring dudukin lagi. Suapin, diseko. Ini 12 tahun Bapak sekalian. Dan sakit pendarahan. Mungkin sebesar anti jadi kempes seperti Nopi ya Bapak sekalian. Tapi jangan sakit anti. Sehat anti. Ini 12 tahun dari yang gendut gitu mungkin jadi kurus karena pendarahan. Saya harap anti kalau pulang dari sini kurus jangan karena sakit dan jangan tekanan batin nanti, tapi karena pertolongan Tuhan. Amin. Kalau sudah mungkin pendarahan. Ya, nah ini 12 tahun dan dikatakan di Alkitab ini tidak seorang pun dapat menyembuhkannya. Kembali tadi Mbak Ois ayat yang ke awal. Klik mana ya? Hilang. Ini adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Pasti dia berusaha Bapak sekalian. Dia pergi ke dokter A, ke dokter B, ke dokter C, dokter ahli apapun dia datangin. Selagi dia punya duit. Si Ani memperjuangkan mamanya kemana-mana. Pak Erwin, Pak Handoyo pasti juga berjuang demi tante itu kemana-mana.
kemana-mana. Dan pasti itu berjuang, enggak cuma satu dokter, dua dokter, segala tabib. Bahkan dikatakan di sana, tidak seorang pun dapat menyembuhkannya. Tetapi masih ada mujizat kalau Yesus hadir, Bapak sekalian. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita dapat mujizat, Bapak sekalian? Yang pertama, halo Teti. Yang pertama, kita harus punya iman, Bapak Ibu sekalian. Amin. Masih punya iman. Perempuan ini sudah 12 tahun sakit pendarahan, dan ketika dia mendengar entah dari mana kabarnya, ada Yesus di sana. Dia orang yang mampu menyembuhkan sakitmu. Imannya tumbuh, Bapak sekalian. Amin. Apapun pergumulanmu petang hari ini, milikilah iman kepada Yesus. Perempuan yang 12 tahun itu sakit pendarahan, imannya tumbuh. Klik, loh kok sana lagi? Oh, juru kameranya ganti. Bagian pertama, perempuan yang punya pendarahan ini, dia memiliki iman. Bagaimana dengan kita, Bapak sekalian, petang hari ini? Yesus berkata, adakah iman di muka bumi ini jika aku hadir? Ibrani pasal yang pertama, 11 ayat 6. Kok karena enggak klik-klik, saya akan bacakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dan saya percaya petang hari ini Bapak Ibu sekalian yang hadir tempat ini adalah orang percaya. Dan orang percaya hidup oleh imannya. Pertanyaannya, iman kepada siapa? Kalau perempuan pendarahan itu 12 tahun, ketika dia mendengar aja, dia bilang, aku harus ketemu Yesus. Imannya timbul pada Yesus. Apapun pergumulan petang hari ini, apapun persoalan malam hari ini, berimanlah kepada Yesus. Karena orang percaya hidup karena iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tadi pagi saya katakan seorang arsitek ketika dia berkatakan Ola punya tanah luas dan dia ingin membangun rumah. Dia serahkan kepada arsitek. Arsitek akan bayangkan Ola mau bangunan yang seperti apa? Dengan tipe 43,5. Itu Ola mulai mikir, aku pengen bangunan yang nyamping kayak Tante Lia, melebar ke samping, atau ya ke atas kayak Agil, atau ke bawah kayak saya kecil. Karena semua satu keluarga ya. Nah ini, arsitek mulai mikir di kepalanya Bapak sekalian. Dia membayangin, Ola pengen rumah yang agak tinggi seperti ini. Saya punya base camp di dalam, digerungi berarti. Dan itu dituangkan di kertas kalkir Bapak sekalian, digambar. Nanti ada marketnya, dibikin bangunan kecil-kecil itu. Iman itu dasar sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi itu akan terwujud dalam setiap tindakan kita Bapak sekalian. Puji nama Tuhan, perempuan ini Bapak sekalian, begitu dia mendengar tentang Yesus, imannya bangkit. Dan dia, aku harus sembuh, aku harus bertemu dengan Yesus. Petang hari ini Bapak sekalian, berimanlah kepada Yesus, Allah yang luar biasa itu. Tak usah ku takut, tak usah ku khawatir, sebab Allah yang menjagamu. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita Bapak sekalian? Tidak ada. Bisa diklik Mbak Uis. Yang kedua Bapak sekalian, perempuan ini mendengar, tetapi dia juga memiliki namanya langkah iman Bapak sekalian. Jalan dia. Kalau dia cuma mendengar dan dia duduk di tempat pembaringannya,
Sembuh enggak mungkin? Enggak mungkin sembuh Bapak sekalian. Banyak hal yang kita jumpai di Alkitab yang kita baca. Bapak sekalian, ada bagian yang Yesus kerjakan, tetapi juga ada bagian orang yang harus kerjakan. Betul? Lazarus, ketika dia mati, dikuburkan, dan Yesus bilang, "Hei Lazarus, bangunlah." Apa yang dikerjakan orang banyak? Geser batunya supaya dia keluar. Tuhan juga menginginkan dalam kehidupan kita, kita memiliki yang namanya langkah iman Bapak sekalian. Betul? Kita pengen punya motor, kita pengen punya mobil. Kita enggak mau kerja, kita enggak mau usaha. Lah piye? Tuhan Allahku kan memenuhi keperluanku. Ojo fales. Nanti menurut kekayaan Allah dan kemurahan Allah. Tapi kita enggak mau kerja, enggak mau bangun pagi, enggak mau ke pasar, enggak mau ngirisi boden, enggak mau pergi kemana-mana, hanya duduk di rumah. Tuhan cukupkan kebutuhanku, kedebuk-buk. Enggak mungkin Bapak sekalian. Tanya baju apon saksinya. Enggak mungkin baju apon kalau enggak ada orang datang tiba-tiba gitu, nurut apa-apa dipijet. Oh Tuhan berkati. Ya, 1001 Tuhan berkati dengan caranya Bapak sekalian. Tetapi Tuhan juga butuh namanya langkah iman Bapak sekalian. Tindakan iman itu. Iman itu harus terwujud dalam sikap tindakan kita sehari-hari Bapak sekalian. Imanmu pada siapa? Pada Yesus. Ya buktikan langkah imanmu itu kamu menyembah Tuhan. Kamu datang ibadah. Aku beriman kepada Yesus. Ibadahmu? Ayo engkau se. No, jangan ya dek ya. Kata Bu Baim, enggak boleh Bu. Ini. Ya. Oh begitu Anda ya. Iya. Setelah kita punya iman, kita harus punya namanya langkah iman. Sakit, ada yang Tuhan langsung jamah sembuh. Tetapi ketika kita sakit, ada yang juga butuh bantuan dokter. Katanya ora et labora. Berdoa dan bekerja. Berdoa tok rak bekerja, ya rak rampung. Bekerja tok tanpa berdoa, kesel Bapak sekalian, tanpa berkatnya Tuhan. Harus imbang Bapak sekalian. Direwangi sampai malam. Ya enggak kaya-kaya kita ini ya. Tapi saya khawatir. Tapi doanya Bapak Gembala, jangan sampai jemaat Bethlehem kaya dan meninggalkan Tuhan. Semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan. Amin. Nanti setelah kaya, ada Pak Gembala. Jangan Bapak sekalian. Jangan ya dek ya, ruko sebelah itu masih butuh Bapak Ibu sekalian kita. Amin. Iman kita melihat ruko terbeli. Langkah kita cari donatur. Sana Bapak sekalian, saya tunjuk aja sana. Pembangunan. Dulu kita masih setia mengumpulkan koin-koin 1000 Bapak sekalian. Masih ada Mbak Novi? Masih. Itu. Kalengnya yang masih ada. Aduh. Iman harus disertai langkah iman. Jangan cuma didoain Bapak sekalian. Enggak selesai ini didoain. Ketawa Bapak Pastor Ibu. Ada langkah imannya. Cari donatur dan sumbang Bapak sekalian. Memberi. Jangan cuma didoain terus sampai Senin Kemis, Jumat, ketemunya lagi, Jumat lagi. Tumbangin tangan. Enggak melangkah. Tuhan bilang gini, kon iki piye to rek? Doa terus Senin Kemis kan semua. Kan memberi untuk pembangunan pelitera patut. Tuhan maning. Jangan ya Dik ya. Ayo sama-sama yuk kita belajar. Milikilah langkah iman.
Ini bukan pesan sponsor Bapak sekalian. Ya kan tiba-tiba keluar dari kepala saya Bapak sekalian. Yang usaha, tetaplah berusaha bersama dengan Yesus. Amin. Masih ada pertolongan kok. Hei, tak bilangin. Tuhan itu Tuhan masih bisa pakai orang bodoh dan orang sederhana. Banyak kan murid-murid Tuhan, Petrus itu bukan orang pintar. Tetapi Tuhan tidak memakai orang malas. Yang dipanggil Tuhan semua dalam keadaan bekerja. Petrus lagi nangkap ikan. Elisa lagi baca. Jangan sampai Tuhan bilang gini, apa yang kau kerjakan di muka bumi ini Yogi? Makan, tidur Tuhan. Tidur enak, makan enak. Gemuk disembelih. Iya wes kalian. Langkah imanmu menentukan mujizat Allah itu. Amin. Lanjut Pak Wis, yang terakhir. Cepat kan? Fokus. Perempuan itu setelah dia beriman, dia memiliki langkah iman, dia tetap fokus kepada Yesus Bapak sekalian. Resikonya orang Yahudi itu Bapak sekalian, ketika ada orang pendarahan itu dibilang najis. Dan kalau ketahuan dia akan dilontari dengan bakpao. Batu ya. Dengan batu. Emang enak dengan batu. Pak. Kalau besok dilempari dengan kue ranjang enggak apa-apa sekalian. Minta Ciani besok. Nah ini kalau ketahuan dia itu najis, dia akan dilempari dengan batu. Tapi dia fokus. Asal aku jamah jumbe jubah Yesus, aku akan sembuh. Petang hari ini pertanyaan saya. Fokus kita kepada siapa Bapak sekalian? Datang tempat ini masih mikir ke sini, pasar Gondang Kobongan, bengkel belum ditutup, burungku belum tak pakani, bodenku urung tak rajang. Dengar sekalian, petang hari ini Tuhan mau kita fokus kalau mau terima mujizat Bapak sekalian. Amin. Yakobus 1:8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau engkau menduakan Yesus dalam hidupmu, engkau gak akan tenang Bapak sekalian. Percaya gak percaya, coba kalau berani. Kita udah percaya pada Yesus, begitu kita gak sembuh-sembuh. Bu Baim, sana ada Mbah Dukun loh. Dukun beranak. Sana manjur loh. Aku udah sembuh sana loh. Enggak iya, mulai goyang. Jangan ya Los ya. Kalau engkau pergi ke orang pintar, berarti engkau orang, saya gak ngomong. Jangan ngomong Bapak sekalian. Jangan sekali kita menduakan hatinya Tuhan Bapak sekalian. Fokus pada Tuhan. Mungkin saat ini kita belum melihat pertolongan Tuhan, tapi yakinlah Tuhan itu enggak lebih cepat dan enggak terlambat, tetapi tepat. Pergumulanmu petang hari ini, kalau Tuhan sudah tolong wanita perempuan itu 12 tahun sakit pendarahan, dan dia memiliki iman ketika dia dengar tentang Kristus, dan dia memiliki langkah iman dan pandangannya tetap fokus kepada Yesus yang dia sembah, mujizat itu terjadi ya sekalian. Seketika itu juga perempuan itu sembuh. Percayalah Bapak tentang hari ini, apapun persoalanmu, milikilah iman kepada Yesus. Tetap melangkah dalam langkah imanmu dan tetaplah fokus kepada Dia. Jangan pernah goyang. Angin-angin sepoi itu, ada dukun sana, dukun sini, jangan. Tetap fokus pada Tuhan.
di waktu yang tepat Tuhan akan tolong kita Bapak sekalian. Tuhan berkati Bapak sekalian. Masih ada mujizat ketika Yesus masih ada Bapak sekalian. Tuhan berkati. Mari olah teman-teman singer Bapak sekalian, saya undang bangkit berdiri. Apapun pergumulanmu Bapak sekalian, usahamu, masa depanmu, anak-anak muda, percayalah dan fokuslah kepada Yesus. Haleluya. Tetap percaya Tuhan segala berkat. Angkat kedua tanganmu Bapak sekalian. Andalkan Yesus menolong engkau petang hari ini. Amin. Ya Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan akan tolong kami. Tetap percaya. Ya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan, sekali lagi segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Percaya Tuhan, tetap percaya, tetap percaya Tuhan, tetap percaya, tetap percaya.